Baik, kita akan menganalisis risiko biaya dan keterlambatan proyek dengan metode simulasi Monte Carlo. Dengan studi kasus, proyek pembangunan terminal pelabuhan terpadu di kota maritim dirancang untuk meningkatkan kapasitas logistik dan daya saing perdagangan laut. Namun, proyek ini memiliki banyak risiko, mulai dari keterlambatan konstruksi, konflik dengan masyarakat lokal, risiko lingkungan, hingga kesalahan desain teknis. Oleh karena itu, dilakukan penilaian risiko menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Berikut merupakan tabel simulasi Monte Carlo yang telah kami buat. Langkah pertama adalah kami telah mengidentifikasi resiko dari proyek pembangunan terminal pelabuhannya. Di sini kami memasukkan 6 resiko, yaitu yang pertama ada keterlambatan pengiriman material konstruksi, kemudian gangguan cuaca buruk, kemudian konflik dengan masyarakat lokal, kemudian kesalahan teknis yang ditemukan saat konstruksi berlangsung, kemudian perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah bencana lingkungan ekstrim. Pada tabel ini terdapat beberapa poin ya. Yang pertama adalah identifikasi resiko, kemudian frekuensi terjadinya resiko tersebut berapa kali dalam setahun, kemudian probabilitas, kumulatif, dan tag number. Untuk keterlambatan pengiriman konstruksi sendiri, frekuensi terjadinya adalah 60 kali per tahun, di mana ini merupakan resiko dengan tingkat frekuensi tinggi namun dampaknya rendah. Kemudian identifikasi resiko ini memiliki probabilitas sebanyak 0,30 dengan nilai kumulatif 0,30, sehingga tag numbernya adalah 00 sampai 30. Kemudian untuk gangguan cuaca buruk memiliki frekuensi 50 kali per tahun dengan probabilitas 0,25. Kemudian untuk nilai kumulatifnya adalah 0,55 sehingga memiliki tag number 31 sampai 55. Kemudian untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel sampai kepada bencana lingkungan ekstrim, di mana bencana lingkungan ekstrim ini merupakan salah satu resiko yang paling jarang terjadi namun memiliki tingkat kerusakan yang parah, sehingga kami memasukkan frekuensinya adalah 1 kali per tahun dengan probabilitasnya itu adalah 0,01 dan kumulatifnya adalah 1. Dan memiliki tag number 100. Pada tabel berikutnya, terdapat tabel prediksi perhitungan menggunakan Monte Carlo, di mana kami memprediksi untuk 10 hari ke depan, 10 hari berikutnya akan terjadi risiko apa saja dari data sumber yang tadi sudah saya jelaskan. Pada tabel ini, pada prediksi hari ke-1, kami mengambil nilai random value menggunakan bantuan dari Excel, sistem Excel. Dari nilai random value tersebut, mendapatlah angka sekitar kurang lebih 0,6. Kemudian kami kalikan dengan 100, sehingga tercapailah angka 61,36, di mana angka 61,36 ini masuk ke dalam tag number dari konflik dengan masyarakat lokal. Sehingga pada prediksi kami adalah akan terjadi resiko berupa konflik dengan masyarakat lokal, seperti itu. Kemudian untuk prediksi hari kedua, nilai random value yang didapatkan adalah 0,8, kemudian dikali 100 sehingga mendapatkan angka 88,30, di mana ini termasuk dalam tag number dalam resiko perubahan regulasi pemerintah. Kurang lebih seperti itu perhitungannya hingga 10 hari kemudian, yaitu di hari ke-10 terdapat nilai random value 0,3 dengan resiko yang terjadi adalah gangguan cuaca buruk. Yang selanjutnya ini mengenai grafik probabilitas berdasarkan hasil simulasi yang telah kami lakukan. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara menghitung simulasinya dengan berupa tabel. Lalu selanjutnya ini kami ubah menjadi grafik bagaimana nilai prediksi 10 hari ke depan pada proyek tersebut dan apa saja resiko yang akan terjadi pada 10 hari ke depan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasannya risiko konflik dengan masyarakat itu terjadi sebanyak 3 kali, yang dimana ini terjadi pada hari ke-1 dengan nilai 61,36 dan juga pada hari ke-4, dan yang terakhir ini ada pada hari ke-9. Lalu yang kedua ini ada gangguan cuaca buruk sebanyak 2 kali, terjadinya sebanyak 2 kali, yang dimana terjadi pada hari ketiga, dan juga pada hari terakhir yakni pada hari ke-10. Lalu yang selanjutnya ini terjadi risiko perubahan regulasi pemerintah itu sebanyak 2 kali juga, yang dimana ini terjadi pada hari kedua dan juga pada hari ke-5. Lalu kemudian selanjutnya ini ada keterlambatan pengiriman material terjadi sebanyak 2 kali, yakni di hari di hari ke-6 dan juga di hari ke-7. Lalu yang terakhir yakni kesalahan teknis. Ini terjadi cuma 1 kali, yakni terjadi di hari ke-8. Nah, sedangkan pada risiko bencana lingkungan ekstrim itu tidak muncul pada grafik maupun tabel. Nah, ini karena berdasarkan hasil probabilitasnya bahwa dalam simulasi ini probabilitas bencana lingkungan ekstrim itu sangat kecil nilainya, yakni 0,5% dibandingkan dengan risiko-risiko yang lain. Oleh karena itu, pada grafik ini tidak tercantum bencana lingkungan ekstrim atau risiko bencana lingkungan ekstrim. Ada rekomendasi mitigasi. Yang pertama, mitigasi keterlambatan pengiriman material konstruksi. Di situ ada membangun hubungan strategis dengan multiple supplier untuk mengurangi ketergantungan satu pihak. Lalu kedua, membuat jadwal pengiriman yang fleksibel dengan buffer time atau waktu tambahan yang disengaja dibuat. Lalu yang terakhir,
di mitigasi keterlambatan pengiriman material konstruksi ada menggunakan teknologi pelacakan logistik untuk memantau pergerakan material. Lalu mitigasi yang kedua ada mitigasi gangguan cuaca buruk. Yang pertama yaitu memantau perakiraan cuaca harian dan menyusun rencana kerja yang adaptif. Kedua, membangun infrastruktur sementara atau seperti tanda kerja untuk melindungi pekerja dan material. Lalu yang ketiga, memiliki asuransi proyek yang mencakup kerugian akibat cuaca ekstrim. Untuk mitigasi yang ketiga, ada mitigasi konflik dengan masyarakat lokal. Yang pertama, melakukan pendekatan sosial seperti CSR, dialog dengan tokoh masyarakat sebelum proyek dimulai. Lalu ada membentuk tim mediasi untuk menangani keluhan warga secara cepat. Lalu ada memperkerjakan tenaga lokal untuk meningkatkan penerimaan masyarakat. Lalu rekomendasi mitigasi yang keempat ada mitigasi kesalahan teknis saat konstruksi. Yang pertama, melakukan quality control secara berkala oleh tim independen. Yang kedua, menggunakan Building Information Modeling atau BIM untuk meminimalkan kesalahan desain. Lalu yang terakhir, melakukan pelatihan teknis bagi pekerja dan insinyur. Rekomendasi mitigasi yang kelima, ada mitigasi perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah. Yang pertama, membangun komunikasi intensif dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi kebijakan terbaru. Yang kedua, ada menyusun analisis dampak regulasi atau regulatory impact assessment sebelum proyek dimulai. Yang ketiga, memasukkan klausul penyesuaian kontrak akibat perubahan regulasi. Lalu, rekomendasi mitigasi yang keenam dan yang terakhir, ada mitigasi bencana lingkungan ekstrim. Mitigasi yang pertama ada menyusun rencana tanggap darurat atau emergency response plan. Lalu yang kedua, melakukan kajian environmental impact assessment atau EIA sebelum proyek dimulai. Lalu yang terakhir ada berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk mitigasi bencana. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa hasil analisis terhadap proyek pembangunan terminal pelabuhan terpadu di Kota Maritim telah teridentifikasi 6 resiko teknis utama yang berpotensi menghambat kelancaran proyek. Nah, penilaian resiko ini tuh dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode simulasi Monte Carlo tersebut. Nah, dengan mempertimbangkan probabilitas kejadian serta dampaknya terhadap pelaksanaan proyek. Jadi risiko utamanya yang pertama ada 1, keterlambatan material sebesar 30%, yang kedua ada cuaca buruk 25%, yang ketiga ada konflik masyarakat 20%, yang keempat perubahan regulasi 18%, yang kelima kesalahan teknis 5%, dan 6 bencana lingkungan 1%. Untuk temuan prediksi 10 hari bisa kita lihat konflik masyarakat muncul sebanyak 3 kali, cuaca buruk, regulasi, dan keterlambatan material masing-masing 2 kali, kesalahan teknis 1 kali, bencana lingkungan tidak muncul. Nah, hasil ini mengindikasikan bahwa resiko dengan probabilitas rendah tetap perlu diperhatikan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, disarankan adanya strategi mitigasi yang komprehensif melalui pendekatan teknis sosial dan koordinasi lintas sektor untuk meminimalkan dampak resiko terhadap biaya, waktu, dan mutu proyek. Sekian, terima kasih.